Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Darmi Usmanti. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint skripsi saya yang berjudul Analisis Yuridis Penolakan Permohonan Pengesahan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PU/8/2010. Yang pertama, yang terhormat Ibu Tri Atika Febriani SHMH selaku pembimbing pertama saya. Yang terhormat Bapak Dr. Gembong Seto Hendro Sodagung SH SPN MKN selaku pembimbing kedua saya. Yang terhormat Bapak Heru Yudi Kurniawan SHMH selaku penguji pertama saya. Yang terhormat Ibu Dr. Hazrina SHMM MKN selaku penguji kedua saya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Perkawinan adalah hal yang penting dalam pergaulan hidup manusia di dalam masyarakat. Setiap orang selalu mendambakan sebuah keluarga yang selalu hidup bahagia di dunia. Perkawinan yang sah menurut hukum Indonesia adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum agama, dicatatkan kepada pejabat pencatat perkawinan setempat agar diakui oleh negara. Akan tetapi, masih kurangnya pemahaman masyarakat yang belum memahami tentang hukum pendaftaran perkawinan pada pihak yang berwenang, menyebabkan tidak terlaksananya hal tersebut secara maksimal. Di dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing dan menurut agama serta kepercayaannya, dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, masih banyak orang yang melangsungkan perkawinan tidak dicatat atau nikah bawah tangan. Nikah bawah tangan atau perkawinan yang tidak dicatat adalah sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut negara. Permasalahan yang sering terjadi akibat perkawinan yang tidak dicatat adalah perkawinan yang dianggap tidak sah oleh negara, sehingga istri dan anak-anak yang dilahirkan tidak mendapatkan perlindungan hukum seperti hubungan keperdataan dengan ayahnya. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam hal tersebut, anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah di mata negara menjadi anak yang tidak sah dan tidak memiliki hak keperdataan dari ayah biologisnya. Sedangkan merujuk pada pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang Perkawinan, anak dibagi menjadi dua, yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan yang tanpa didasari oleh adanya ikatan perkawinan yang sah tidak dapat dikatakan sebagai anak sah. Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 pada tanggal 27 Februari 2012, berawal karena adanya permohonan judicial review yang diajukan oleh seorang ibu yang bernama Hajah Aisyah Mohtar dan anaknya bernama Muhammad Iqbal Ramadan bin Mudarno. Terdapat ketentuan pada pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Pada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 menyatakan bahwa pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, sehingga isi pasal tersebut harus dibaca anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan keperdataan dengan keluarga ayahnya. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang tidak dicatat akan memiliki status dan hak keperdataan yang sama dengan perkawinan yang dicatat. Putusan ini memberikan payung hukum kepada anak-anak yang terlahir di luar perkawinan untuk memperoleh hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya dan keluarga ayahnya. Putusan ini sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang menekankan kesetaraan, non-diskriminasi, dan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya.
Pada realitanya, terdapat permohonan tentang pengesahan anak yang ditolak oleh pengadilan. Salah satu contoh yang dapat ditemukan pada penetapan pengadilan nomor 0208-PDT.P/2017-PA.MR. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik untuk membahas dan mengkaji permasalahan mengapa hakim menolak permohonan pengesahan anak pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 46 tahun 2010 tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul Analisis Yuridis Penolakan Permohonan Pengesahan Anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 46/PUU-8/2010. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang menjadi alasan hakim menolak permohonan pengesahan anak luar kawin? Yang kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi anak luar kawin apabila permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh orang tua ditolak oleh pengadilan? Tujuan penelitian yang pertama untuk mengkaji dan menganalisis apa yang menjadi alasan hakim menolak permohonan pengesahan anak pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010. Yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum anak luar kawin yang permohonan pengesahan diajukan oleh orang tuanya ditolak. Manfaat penelitian. Yang pertama untuk peneliti, untuk mengetahui kejelasan apakah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 46 tahun 2010 dapat diimplementasikan serta dapat dijadikan bahan bacaan bagi yang ingin meneliti mengenai masalah permohonan pengesahan anak. Yang kedua untuk masyarakat, untuk memberikan gambaran dan pembelajaran tentang pengesahan anak luar kawin dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Yang ketiga bagi instansi, dapat digunakan untuk pembelajaran yang sama mengenai pengesahan anak luar kawin jika ingin melakukan penelitian mengenai hal yang sama. Kerangka teori dan kerangka konsep. Kerangka teori terdiri dari teori negara hukum, teori kepastian hukum, teori keadilan, teori kemanfaatan hukum. Kerangka konsep, perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak, tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religius, serta dalam sebuah perkawinan juga mengharapkan kehadiran seorang anak dari perkawinan tersebut. Seorang anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah akan disebut sebagai anak sah, yang otomatis mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibu serta keluarga ayah dan ibunya. Sedangkan bagi anak yang lahir di luar perkawinan, berdasarkan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, ia hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, di mana hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta tidak ada larangan untuk menikah. Berdasarkan pasal 272 KUH Perdata, yakni anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihi oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu anak tersebut. Maka, anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya. Pengakuan anak terjadi dikarenakan pada akhirnya kedua orang tuanya bukan merupakan pasangan suami istri, sedangkan pengesahan anak dapat dilakukan jika laki-laki dan perempuan orang tua anak tersebut akhirnya menjadi pasangan suami istri yang sah. Metode penelitian. Yang pertama, sifat penelitian. Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yang menganalisis suatu fakta yang ada serta menggambarkan sebagaimana adanya ketika penelitian ini dilakukan. Yang kedua, tipe penelitian. Tipe penelitian yang dilakukan penulis adalah melalui yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian dengan cara meneliti berbagai sumber buku, jurnal, maupun artikel. Yang ketiga, pendekatan masalah. Penulis akan menggunakan dua pendekatan penelitian, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Yang keempat, metode penarikan sampel. Penarikan sampel yang digunakan penulis adalah pada penetapan Pengadilan Agama di Mojokerto, yang dimana hakim menolak permohonan para permohon dalam pengesahan anak luar kawin pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 46 tahun 2010. Sedangkan dibanding dengan penetapan pengadilan tentang permohonan pengesahan anak yang diajukan di Pengadilan Agama Pontianak, permohonan yang diajukan oleh orang tua dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pontianak. Hal ini menjadi salah satu dasar yang sangat kuat dilakukannya penelitian ini. Yang kelima,
Alat pengumpulan data. Penulis mengumpulkan data-data melalui bahan bacaan seperti buku-buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Bab 2. Tinjauan pustaka. Tinjauan umum perkawinan. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan menurut KUH Perdata merupakan hubungan keperdataan saja, sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Syarat perkawinan. Yang pertama, adanya persetujuan kedua calon mempelai. Yang kedua, adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. Yang ketiga, usia calon mempelai pria dan mempelai wanita sudah mencapai 19 tahun. Yang keempat, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan darah atau keluarga yang tidak dibolehkan kawin. Yang kelima, tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain. Yang keenam, bagi suami istri yang bercerai lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk yang kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya. Ketujuh, tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda. Pengertian anak luar kawin. Di dalam KUH Perdata, anak luar kawin dibagi menjadi dua. Yang pertama, anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikah. Anak luar kawin dalam arti luas meliputi anak zinah dan anak sumbang. Anak zinah adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satunya atau keduanya terikat perkawinan dengan orang lain. Anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya ada larangan menurut undang-undang untuk saling menikah. Di dalam kompilasi hukum Islam, anak luar kawin disebut juga anak jinah. Kedudukan anak luar kawin sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 46 tahun 2010. Sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 46 tahun 2010, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini juga berlaku bagi anak yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang tidak dicatat. Kedudukan anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 46 tahun 2010. Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010, pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dibaca, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan keperdataan dengan keluarga ayahnya. Pengertian pengakuan dan pengesahan anak luar kawin. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas dasar persetujuan ibu kandung anak tersebut. Pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan sah menurut hukum agama. Pada saat pencatatan perkawinan, kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum agama. Akibat hukum pengesahan anak luar kawin. Apabila permohonan pengesahan anak luar kawin diterima oleh pengadilan, maka akan mempunyai akibat hukum. Akibat hukumnya yaitu anak tersebut mempunyai hubungan nasab maupun keperdataan dengan ayah biologisnya serta keluarga ayahnya, mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak sah. Bab 3. Alasan hakim menolak permohonan pengesahan anak luar kawin. Dasar pertimbangan hakim menolak permohonan pengesahan anak luar kawin. Hakim di dalam memutuskan suatu perkara pasti mempunyai perbedaan dengan hakim lainnya, mengingat hakim mempunyai sudut pandang atau perspektif yang berbeda-beda. Hakim memang diberikan hak secara independen atau secara mandiri tanpa adanya campur tangan orang lain yang dapat mempengaruhi suatu putusan yang dikeluarkan oleh seorang hakim. Hakim-hakim yang menolak permohonan pengesahan anak setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010 tersebut dikarenakan bahwa hakim bersifat independen, jadi hakim-hakim mempunyai penafsiran hukum secara gramatikal atau bahasa.
Penafsiran hukum secara gramatikal atau bahasa adalah suatu hukum atau produk undang-undang yang ditafsirkan secara bahasa atau kata per kata, sehingga produk hukum tersebut tidak keluar dari koridor kata per kata yang ada dalam suatu perundang-undangan tersebut. Dasar pertimbangan hakim menerima permohonan pengesahan anak luar kawin. Hakim yang memutuskan menerima dan mengabulkan permohonan pengesahan anak luar kawin tersebut menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010 sebagai suatu landasan untuk memutuskan suatu perkara yang menggunakan metode penafsiran hukum yang berbeda dari hakim-hakim yang tidak mengabulkan permohonan, yaitu menggunakan metode penafsiran hukum sosiologis dan teleologis, ialah penafsiran dengan menetapkan kandungan makna undang-undang berdasarkan pada tujuan masyarakat dan keadilan. Penetapan permohonan pengesahan anak luar kawin yang diterima dan ditolak. Permohonan pengesahan anak luar kawin nomor 297-PDT.P/2010-PA.PTK diterima oleh pengadilan. Permohonan pengesahan anak luar kawin nomor 0208-PDT.P/2017-PA.MR ditolak oleh pengadilan. Bab 4. Perlindungan hukum anak luar kawin apabila permohonan yang diajukan oleh orang tua ditolak oleh pengadilan. Analisis yuridis perlindungan hukum anak luar kawin apabila permohonan pengesahan ditolak oleh pengadilan. Perlindungan hukum terhadap anak yang permohonan pengesahan yang diajukan oleh orang tuanya ke pengadilan ditolak oleh pengadilan, maka perlindungan hukum terhadap anak tersebut dengan segera membuat akta kelahiran anak pada kantor catatan sipil setempat dengan dinasabkan pada ibunya. Kemudian ayahnya tetap bertanggung jawab secara moral untuk mengayomi, memberikan perlindungan, menafkahi, dan mendidik sampai anak tersebut dewasa. Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010 pada penetapan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010 terkait frasa anak yang dilahirkan di luar perkawinan dalam Islam, yaitu anak yang dilahirkan setelah adanya perkawinan yang dilangsungkan oleh orang tuanya atau nikah siri, maka anak tersebutlah yang bisa menjadi anak sah bila diajukan pengesahan anak luar kawin ke pengadilan agama. Pengadilan agama sendiri dalam memutuskan perkara permohonan pengesahan anak luar kawin yang rujukan utamanya adalah Al-Quran, hadis, kitab-kitab fikih, aturan perundang-undangan, kemudian putusan Mahkamah Konstitusi. Apabila orang tuanya tidak ingin mengakui anak tersebut secara sukarela, maka berdasarkan KUH Perdata, ada pengakuan secara paksa, yaitu anak tersebut atau wali dari anak tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, maka pembuktian yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010 dapat dijadikan alat bukti untuk mengetahui apakah anak tersebut memiliki hubungan biologis dengan laki-laki tersebut. Analisis terhadap permohonan pengesahan anak yang diterima dan ditolak. Putusan Pengadilan nomor 297-PDT.P tahun 2020-PA.PTK yang diterima. Putusan Pengadilan nomor 0208-PDT.P/2017-PA.MR yang ditolak. Menurut argumen penulis sendiri secara pribadi, penulis lebih sependapat dengan hakim yang menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan perkara permohonan pengesahan anak karena suatu putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga harus dilaksanakan oleh para penegak hukum termasuk seorang hakim. Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010, menurut saya putusan tersebut memberikan kepastian hukum kepada anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang mana orang tuanya telah melangsungkan perkawinan secara agama saja, tetapi tidak dicatat oleh negara. Maka anak luar kawin tersebut dapat melangsungkan hidup, tumbuh dan berkembang seperti anak sah dengan terpenuhi hak-haknya sebagai seorang anak. Maka dari itu, apabila putusan tersebut mengandung ketidakjelasan atau belum adanya aturan turunan terkait putusan tersebut, maka hakim seharusnya tetap menggunakan putusan tersebut, menggunakan sudut pandang dan penafsiran sesuai dengan perkara yang ditanganinya agar terciptanya suatu kepastian hukum dan keadilan. Bab 5. Penutup. Yang pertama, kesimpulan. Alasan hakim menolak permohonan pengesahan anak luar kawin. Hakim di dalam memutuskan suatu perkara pasti mempunyai perbedaan dengan hakim lainnya, mengingat hakim mempunyai sudut pandang atau perspektif yang berbeda-beda. Hakim memang diberikan hak secara independen atau secara mandiri tanpa adanya campur tangan orang lain yang dapat mempengaruhi suatu putusan yang dikeluarkan oleh seorang hakim.
Perbedaan di dalam memutuskan suatu perkara tersebut disebabkan sudut pandang, dasar hukum, dan juga kemaslahatan yang berbeda-beda. Hakim yang menolak permohonan pengesahan anak setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010 tersebut dikarenakan bahwa hakim sifatnya independen, jadi hakim-hakim mempunyai penafsiran hukum yang berbeda-beda. Hakim yang tidak menerima permohonan pengesahan anak setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, hakim tersebut menggunakan penafsiran hukum gramatikal atau bahasa, yaitu dengan menafsirkan produk undang-undang agar tidak keluar dari koridor kata per kata yang ada di dalam suatu perundang-undangan. Yang kedua, perlindungan hukum bagi anak luar kawin apabila permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh orang tua ditolak oleh pengadilan. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum bagi anak luar kawin yang permohonan pengesahan oleh orang tuanya ditolak oleh pengadilan, maka orang tuanya melakukan perlindungan hukum bagi anak dengan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung sehingga bisa terlindungi. Apabila peninjauan kembali tidak dikabulkan juga oleh Mahkamah Agung, maka perlindungan hukum terhadap anak tersebut dengan segera membuat akta kelahiran anak pada kantor catatan sipil setempat dengan dinasabkan kepada ibunya. Kemudian ayahnya tetap bertanggung jawab secara moral untuk mengayomi, memberikan perlindungan, menafkahi, dan mendidiknya sampai anak tersebut dewasa. Saran yang pertama, lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010 tentang status anak luar kawin, diharapkan peran pemerintah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut agar segera direalisasikan dengan mengeluarkan peraturan pelaksana terhadap putusan tersebut, guna untuk melindungi kepentingan dan hak dari anak luar kawin dan untuk pemerintah supaya membuat aturan terkait sanksi bagi yang melanggar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Serta harus adanya kejelasan terkait frasa anak yang dilahirkan di luar perkawinan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010 agar tidak bertentangan dengan aturan hukum lainnya. Maka dari itu harus adanya aturan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait maksud dari frasa anak yang dilahirkan di luar perkawinan supaya ada kejelasan dalam aturan tersebut. Yang kedua, untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum, setiap perkawinan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar anak yang dilahirkan di dalam perkawinan tersebut dapat memiliki status hukum sebagai anak sah. Maka dengan demikian tidak menimbulkan polemik hukum di kemudian hari. Apabila perkawinan yang telah terlanjur dilangsungkan dan tidak dicatat di negara melakukan nikah siri, maka disarankan untuk mengajukan isbat nikah terlebih dahulu lalu kemudian mengajukan permohonan pengesahan anak ke pengadilan agama, karena pengesahan terhadap anak luar kawin harus dilakukan demi kebahagiaan dan masa depan anak tersebut sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.